Bayangkan Jakarta lebih dari 50 tahun yang lalu. Jalanannya masih relatif lengang. Pepohonan besar menaungi banyak ruas jalan. Sementara itu kereta terus melintas, membawa penumpang yang entah datang dari mana dan menuju kemana. Wajah-wajah lelah menempel pada kaca jendela, memandang kota yang berlari mundur di luar sana. Dan di tengah semua itu, yang tinggal hanyalah irama rel yang tak pernah berhenti. Seperti detak waktu Jakarta sendiri. Perlahan, berat, tetapi pasti terus berjalan. Pagi itu Jakarta sudah bergeliat. Dokar, becak, mobil, dan para pejalan kaki menyatu dalam arus aktivitas yang tak pernah benar-benar berhenti. Derap langkah orang-orang yang bergegas menuju tempat kerja berpadu dengan bunyi roda becak yang berderit dan klakson kendaraan yang saling bersahutan. Di pinggir jalan, para pedagang mulai membuka lapak mereka, menawarkan sarapan hangat kepada siapa saja yang lewat. Udara pagi yang masih sejuk perlahan berubah hangat oleh hiruk-pikuk kota yang terus bergerak, seolah memberi tanda bahwa hari baru telah dimulai dengan segala kesibukannya. Di sela-sela kesibukan itu, Michael Rubo, seorang turis asal Kanada, tampak berdiri di tepi jalan sambil berbincang dengan seorang tukang becak dan beberapa warga yang lewat. Dengan senyum ramah dan rasa ingin tahu yang besar, ia mencoba memahami kehidupan pagi di kota yang begitu berbeda dari kampung halamannya. Sesekali ia mengangguk sambil mendengarkan cerita sederhana dari tukang becak tentang pekerjaan dan kerasnya kehidupan di ibu kota. Di tangannya tergenggam sebuah kamera yang sesekali ia angkat untuk merekam suasana di sekelilingnya. Ia mengarahkan lensa ke wajah-wajah yang lewat, para pedagang yang sibuk menata dagangan, anak-anak yang berlari kecil di trotoar, hingga para pekerja yang melangkah cepat mengejar waktu. Bagi Michael, setiap sudut kota itu menyimpan cerita yang menarik untuk diabadikan. Baginya, Jakarta bukan hanya sekadar kota yang ramai, tetapi juga potret kehidupan yang penuh warna. Melalui rekaman dan foto-foto yang ia kumpulkan, Michael berharap dapat membawa pulang sepotong kisah tentang Jakarta, tentang keramaian, kehangatan warganya, dan kehidupan yang terus bergerak, sebagai kenang-kenangan yang akan ia ceritakan kembali di negerinya, Kanada. Kamera kemudian menyorot sebuah peristiwa yang menarik perhatian. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta, tampak sosok Hugeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat itu. Ia tidak hanya berada di balik meja kantor, melainkan turun langsung ke jalan untuk melihat sendiri bagaimana keadaan di lapangan. Dengan langkah tenang, ia mengamati para polisi lalu lintas yang sedang mengatur kendaraan di persimpangan yang ramai. Sesekali ia berhenti, memperhatikan cara mereka bekerja, lalu memberikan arahan singkat. Para petugas yang melihat kedatangannya tampak semakin sigap menjalankan tugasnya. Tak hanya berbicara dengan para polisi, Hugeng juga mendekati masyarakat yang berada di sekitar jalan. Ia menyapa para pejalan kaki, berbincang dengan pengemudi oplet yang sedang menunggu penumpang, dan bahkan berdialog santai dengan para tukang becak. Percakapan itu berlangsung sederhana namun hangat. Ia mendengarkan keluhan mereka tentang lalu lintas, tentang aturan di jalan, dan tentang kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Sosok Hugeng memang dikenal luas karena integritasnya yang kuat. Baginya, hukum harus ditegakkan dengan adil, tanpa pandang bulu, tanpa memihak siapapun. Ia percaya bahwa ketertiban tidak selalu harus ditegakkan dengan kekerasan. Sebaliknya, ia lebih mengedepankan pendekatan manusiawi, memberikan penjelasan, berdialog, dan mengajak masyarakat memahami aturan yang ada. Melalui sikap itulah, ia berusaha menunjukkan bahwa kepolisian bukan hanya penegak hukum, tetapi juga bagian dari masyarakat yang bertugas melindungi dan melayani. Kamera pun terus merekam momen itu, sebuah gambaran kepemimpinan yang sederhana, dekat dengan rakyat dan penuh keteladanan. Di salah satu sudut ruang kerjanya yang sederhana, terpampang sebuah tulisan dalam bahasa Inggris yang mencuri perhatian. Tulisan itu berbunyi, "Cheer up, things could be worse, you could have my job." Kalimat singkat itu seolah menjadi selingan humor di tengah beratnya tanggung jawab yang ia pikul setiap hari. Bagi siapapun yang membacanya, pesan tersebut terasa ringan dan jenaka.
Jangan terlalu mengeluh, karena keadaan selalu bisa lebih berat. Bahkan bisa saja harus memikul pekerjaan seperti dirinya. Tulisan itu melekat dengan sosok Hoegeng Iman Santoso, yang pada masa itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di balik kalimat sederhana tersebut, tersirat gambaran tentang tekanan, tanggung jawab, dan beban besar yang datang bersama jabatan tinggi. Namun seperti pribadinya yang dikenal tenang dan bersahaja, pesan itu disampaikan dengan sentuhan humor, ringan di kata, tetapi dalam maknanya. We leave the little streets, but I worry about trouble I might have made unwittingly for Hussein. So I go to see General Hugin at headquarters, hoping to nip it in the bud. One thing I wanted to ask you, the Becher driver that we've been using in this film, Hussein. Excuse me. Hello? Halo? Mas Pitata? Oke, terima kasih. After we shot in his area where he lives, we had... somebody started to say, who are these people shooting here? Now, apparently, nobody has been to the police yet, but he fears that somebody will go to the police and say, Hussein, why did you bring these foreigners here? What should I do? Well, just leave it to me, and I'm going to ring up the chief of the Metropolitan Police over here. Good. Hoegeng Iman Santoso dikenal sebagai salah satu tokoh legendaris dalam sejarah kepolisian Indonesia. Ia tidak hanya dikenang sebagai Kapolri yang jujur dan berintegritas tinggi, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki jiwa seni yang kuat. Di balik ketegasannya sebagai aparat penegak hukum, Hoegeng memiliki ketertarikan besar pada dunia seni, terutama seni rupa dan seni musik. Ia dikenal mahir melukis. Salah satu karya awalnya berjudul Tukang Sate yang dibuat pada tahun 1953. Selain itu, ia juga gemar melukis pemandangan serta membuat karikatur. Menariknya, karikatur-karikatur tersebut kerap ia gunakan sebagai sarana kritik dan refleksi terhadap institusi kepolisian sendiri yang kemudian dimuat dalam media internal Polri. Tidak hanya di bidang seni rupa, Hoegeng juga menyalurkan bakatnya dalam seni musik. Ia membentuk sebuah grup musik bernama The Hawaiian Seniors yang sempat tampil dalam acara musik di televisi Republik Indonesia dengan program bertajuk Irama Lautan Teduh. Kemampuannya bernyanyi dengan suara merdu membuat media internasional menjulukinya The Singing General, jenderal yang menyanyi. Bagi Hoegeng, berkesenian bukan sekadar hobi. Seni merupakan bagian dari pandangannya tentang kemanusiaan. Ia percaya bahwa tugas seorang polisi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga memanusiakan manusia. Sebuah tugas yang menurutnya harus dijalankan dengan kehalusan perasaan dan kelembutan jiwa. In all my dreams it seems I hear sweet voices singing. And the vision I see kneeling, there is you, lovely you. In my dream chamber at Kahului. It seems I hear sweet voices singing.
vision. I see kneeling, there is you, lovely you, in my dream shepherd at Kahalu. Ale o kalani no Kahalu. Sunday morning, General Hugan, Chief of Police, has his one day off. He rehearses on the veranda of his house with friends for their monthly TV show. Behind the house, he keeps orangutans because he says he likes them better than people. I sang a song of love to you. Big skies of magic blue. The lovely way you look at me. Your heart so true. Take away my heart. My island cookie. You're in my heart and Later, before lunch, he takes a spin on his old Dutch bike. Even on Sundays, he's in touch. Saya berkata satu dan Whether it's all calculated is hard to say. I do know, though, that he's trying hard to change the image of the police. Angker, ini bir baru. Angker, ini baru bir. Well, dear TV viewers in Canada, we have just This is a when you hear my voice, dear. What time is it? It's now 6:05 and you're 5 minutes late, I think. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. He was right. For a few months after the shooting, he lost his job. Di Harmoni. Mengapa? Masih tidur, dibangunin. Masih tidur dibangunin, tetapi tempatnya kan di tempat yang salah. Di itu pinggir Cina, angkaran, setopan bis. Nah, tidak boleh, tidak boleh. Jadi jangan dong, ya. Karena ini kan coba tiap pagi diadakan begitu kan, di situ capek, kita capek, lalu di situ yang saudara-saudara, kawan-kawanku, bisa, ya? They say he was incorruptible. It may be that he was too incorruptible. Nah, ya. He'd even put his own relatives away when they deserved it. Nanti saudara, And most Indonesians regard that as very foolish. apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat itu lagi? Ayo semua bilang mau? Mau, oke. Mau nggak? Saudara-saudara kenal dengan saya? Oke. Terkejut, Boten? Boten, oke, terima kasih, ya. Jadi untuk ini kali, saudara-saudara nanti akan diurus cepat, tetapi lain kali jangan. Janji?
Terima kasih. And they have promised me not to do such a traffic violation anymore. Really? Yes, they have promised me. They said that. Fine. Tokoh kedua yang muncul dalam film ini adalah Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Jika Hugeng Imam Santoso tampil sebagai penjaga moral di jalanan, maka Ali Sadikin digambarkan sebagai arsitek yang sedang merancang masa depan kota. Ali Sadikin dikenal sebagai pemimpin yang tegas sekaligus visioner. Ia memiliki ambisi besar untuk mengubah Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Dalam film ini, ia terlihat meninjau berbagai proyek pembangunan, serta berbicara mengenai arah perkembangan ibu kota di masa depan. Bagi Ali Sadikin, modernisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda. Jakarta harus bergerak maju mengikuti ritme zaman. Namun, perubahan besar hampir selalu datang dengan harga yang tidak kecil. Kebijakan seperti pembatasan becak menjadi contoh nyata dari dilema tersebut. Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan kota yang tertib dan modern. Tetapi di sisi lain, kebijakan itu juga bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada moda transportasi tradisional tersebut. Pada akhir dekade 1960-an, Jakarta berada dalam kondisi keuangan yang sangat sulit. Ketika Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966, ia hanya mewarisi kas daerah sekitar 66 juta rupiah. Jumlah tersebut jelas tidak memadai untuk membiayai kebutuhan sebuah kota yang tengah berkembang pesat menuju metropolitan. Infrastruktur kota masih terbatas, banyak kawasan kumuh belum tertata, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat dari hari ke hari. Menghadapi kenyataan itu, gubernur yang akrab disapa Bang Ali memilih langkah yang pragmatis sekaligus kontroversial. Ia memutuskan untuk melegalkan perjudian secara terbatas dan terkontrol sebagai sumber pendapatan daerah. Baginya, perjudian bukanlah fenomena baru di Jakarta. Aktivitas tersebut sudah lama berlangsung secara sembunyi-sembunyi di berbagai tempat tanpa pengawasan negara. Ali Sadikin menilai, daripada praktik itu terus berkembang di bawah tanah dan hanya menguntungkan pihak tertentu, lebih baik pemerintah daerah mengaturnya secara resmi dan memungut pajak dari kegiatan tersebut. Melalui keputusan yang dikeluarkan pada 26 Juli 1967, pemerintah DKI Jakarta mulai mengatur berbagai bentuk perjudian yang sebelumnya ilegal. Sejumlah kasino dibuka secara resmi, salah satunya di kawasan Petak 9, Glodok. Tidak lama kemudian, kasino juga hadir di Kompleks Jakarta Theater serta di kawasan wisata Ancol. Selain kasino, pemerintah juga mengizinkan berbagai bentuk permainan lain seperti lotre dan undian, termasuk lotre Hui yang populer di kalangan masyarakat Tionghoa. Taruhan pada pacuan kuda di Pulau Mas Racecourse pun menjadi salah satu sumber pemasukan yang penting. Bahkan permainan ketangkasan berhadiah juga sering digelar dalam acara besar seperti Jakarta Fair. Kebijakan ini segera menunjukkan dampak yang sangat signifikan terhadap keuangan daerah. Pajak dari sektor perjudian membuat pendapatan asli daerah Jakarta melonjak tajam. Jika pada 1966 kas daerah hanya sekitar 66 juta rupiah, maka dalam kurun waktu 1 dekade, pendapatan itu meningkat drastis hingga mencapai sekitar 122 miliar rupiah pada tahun 1977. Lonjakan tersebut memberi ruang bagi pemerintah kota untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang sebelumnya sulit dilakukan. Dana yang berasal dari sektor perjudian ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai proyek penting di ibu kota. Ribuan gedung sekolah dasar dibangun dan diperbaiki untuk memperluas akses pendidikan. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas didirikan di berbagai wilayah kota. Jaringan jalan raya diperluas untuk mengatasi kemacetan yang mulai muncul seiring pertumbuhan kota. Selain itu,
Pemerintah juga melakukan penataan kawasan permukiman kumuh agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih layak. Namun langkah berani ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak organisasi Islam dan tokoh agama menentang keras kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa pemerintah telah melegalkan praktik yang bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama. Kritik yang datang begitu tajam hingga membuat Ali Sadikin mendapat julukan sinis sebagai gubernur maksiat. Ali Sadikin tidak menghindari kritik tersebut. Ia justru menanggapinya dengan pernyataan yang kemudian menjadi sangat terkenal. Dalam sebuah kesempatan, ia menyatakan bahwa mereka yang menolak kebijakan perjudian seharusnya tidak menggunakan jalan-jalan yang dibangun dari pajak judi. Bahkan ia menyindir bahwa jika tidak setuju, masyarakat bisa saja membawa lampu senter sendiri pada malam hari, karena penerangan jalan pun dibiayai dari dana yang sama. Meski demikian, era pemasukan besar dari perjudian tidak berlangsung lama. Pada pertengahan 1970-an, tekanan politik dari pemerintah pusat semakin menguat. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang mengatur penertiban aktivitas perjudian di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, berbagai izin perjudian di Jakarta mulai dicabut secara bertahap, hingga akhirnya seluruh kegiatan tersebut benar-benar ditutup. Terlepas dari segala kontroversinya, kebijakan Ali Sadikin tetap menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan Jakarta. Ia dikenang sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit di tengah kondisi keuangan daerah yang hampir kosong. Bagi Ali Sadikin, legalisasi perjudian bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mempercepat pembangunan kota dan memperbaiki kehidupan warganya pada masa ketika pilihan yang tersedia sangat terbatas. Pada masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta, Ali Sadikin dikenal sebagai pemimpin yang gemar turun langsung ke lapangan. Ia sering melakukan belusukan ke berbagai pelosok kota, terutama ke kawasan kumuh dan permukiman padat penduduk. Melalui kunjungan langsung tersebut, ia ingin melihat sendiri kondisi kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan sanitasi, kesehatan lingkungan, hingga kepadatan permukiman yang menjadi masalah utama ibu kota. Pengamatan langsung itu kemudian mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang bersifat terobosan. Salah satunya adalah program perbaikan kampung yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga. Program ini menekankan pada perbaikan saluran air, kebersihan lingkungan, serta penataan infrastruktur dasar sehingga kampung-kampung di Jakarta dapat menjadi tempat tinggal yang lebih sehat dan layak bagi masyarakat. Pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan keterlibatan langsung di lapangan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih tertata dan nyaman dihuni. Melalui kebijakan pembangunan dan penataan wilayah, Ali Sadikin juga berhasil mengubah sejumlah kawasan rawa dan pantai yang sebelumnya terbengkalai menjadi area yang lebih produktif dan menarik bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengembangan kawasan wisata pantai di Taman Impian Jaya Ancol, yang kemudian berkembang menjadi pusat rekreasi penting bagi warga Jakarta. Di sebuah bangunan tua di Jalan Keramat Raya, nomor 43, Jakarta Pusat, kehidupan tidak pernah benar-benar sunyi. Di tempat itu berdiri asrama kelompok sandiwara legendaris Miss Cici. Bukan sekadar tempat tinggal para pemainnya,
tetapi juga jantung dari perjalanan panjang sebuah teater rakyat Sunda yang bertahan melintasi zaman. Memasuki dekade 1970-an, suasana di asrama itu memantulkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi masih terasa bayang-bayang kejayaan masa lalu, ketika rombongan sandiwara ini pernah menjadi primadona hiburan di ibu kota. Namun di sisi lain, modernisasi Jakarta mulai menekan ruang hidup mereka. Lorong-lorong sempit asrama yang sederhana menjadi tempat berkumpul para pemain, mulai dari aktor senior hingga anak-anak panggung yang hidup berdampingan dalam suasana kekeluargaan yang erat. Bau bedak panggung bercampur dengan tumpukan kostum beludru yang mulai kusam, sementara sesekali denting gamelan terdengar dari ruang latihan, menandakan bahwa panggung masih bernapas di balik dinding bangunan tua itu. Meski demikian, tahun-tahun 1970-an menjadi masa yang tidak mudah bagi para penghuni Kramat 43. Gelombang hiburan modern seperti bioskop dan televisi perlahan mengubah selera masyarakat. Pertunjukan sandiwara yang dahulu diminati berbagai kalangan mulai kehilangan pamornya. Miss Cici yang sebelumnya tampil sebagai hiburan kota yang bergengsi, perlahan dicap sebagai hiburan rakyat kelas bawah. Panggung mereka pun bergeser ke kawasan-kawasan pinggiran Jakarta, seperti Angke, menjauh dari pusat kota yang semakin dipenuhi gedung-gedung modern dan lampu neon. Di tengah situasi itu, secerca harapan sempat muncul ketika Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, menggagas rencana pembangunan gedung pertunjukan baru bagi kelompok sandiwara tersebut. Namun sebelum rencana itu benar-benar terwujud, para seniman di asrama Kramat 43 tetap harus menjalani hari-hari penuh ketidakpastian, bertahan dengan segala keterbatasan, sembari menjaga api kesenian agar tidak padam. Bagi mereka, asrama di Jalan Kramat Raya nomor 43 bukan sekadar tempat berteduh. Bangunan itu telah menjadi benteng terakhir budaya Sunda di tengah hiruk-pikuk tanah Betawi. Di luar, lalu lintas Jakarta semakin padat dan riuh oleh bunyi kendaraan. Tetapi di dalam asrama, para pemain tetap berlatih, berdandan, dan mempersiapkan diri untuk naik ke panggung, memelihara harapan agar layar sandiwara Miss Cici tidak pernah benar-benar tertutup. Pada tahun 1971, Sungai Ciliwung menghadirkan potret kontras antara denyut kehidupan rakyat dan mulai beratnya beban sebuah ibu kota yang terus tumbuh. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, Jakarta tengah berbenah dan bersolek menjadi kota modern. Jalan-jalan diperlebar, bangunan-bangunan baru bermunculan, dan wajah kota perlahan berubah. Namun di bantaran Sungai Ciliwung, kehidupan tetap berjalan dengan kesederhanaan yang jujur, jauh dari hiruk-pikuk pembangunan kota. Setiap pagi, bantaran sungai masih dipenuhi suara aktivitas warga. Bunyi gayung beradu dengan air, percikan sabun dari cucian, serta tawa anak-anak yang bermain di tepian sungai menjadi pemandangan sehari-hari. Sungai menjadi ruang publik yang akrab bagi masyarakat. Warga memanfaatkan airnya untuk mandi, mencuci pakaian, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya dalam ritual MCK, mandi, cuci, dan kakus. Walaupun airnya tak lagi sejernih beberapa dekade sebelumnya, bagi banyak warga bantaran sungai, air itu masih cukup layak untuk menunjang kehidupan. Di beberapa bagian sungai, rakit-rakit bambu masih terlihat bergerak perlahan mengikuti arus. Rakit itu membawa berbagai keperluan, mulai dari material bangunan hingga barang dagangan kecil, sekaligus menjadi moda transportasi sederhana bagi warga yang hidup di sekitar sungai. Kehidupan di Ciliwung saat itu masih menyimpan jejak tradisi lama yang telah berlangsung turun-temurun. Namun di balik kesan kehidupan yang akrab tersebut, tanda-tanda tekanan kota yang terus membesar mulai terlihat. Arus urbanisasi yang deras membawa banyak pendatang baru ke Jakarta. Permukiman pun tumbuh cepat di berbagai sudut kota, termasuk di sepanjang sempadan sungai. Rumah-rumah semi permanen berdiri rapat di bantaran Ciliwung, sebagian bahkan menjorok hingga ke tepi air. Perlahan-lahan, ruang aliran sungai semakin menyempit. Seiring dengan padatnya permukiman, persoalan baru pun muncul. Sampah domestik dan limbah rumah tangga mulai memenuhi permukaan air.
Kantong plastik, sisa makanan, dan berbagai limbah rumah tangga hanyut mengikuti arus, menandai awal dari perubahan besar yang akan dialami sungai itu. Ciliwung mulai memikul beban yang semakin berat, menampung pertumbuhan penduduk Jakarta yang melonjak pesat. Tahun 1971 menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan sungai ini. Pada masa itu, Ciliwung masih hidup bersama warganya, menjadi tempat berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun pada saat yang sama, perubahan kota mulai menggerus keseimbangan alamnya. Pendangkalan sungai dan berkurangnya daerah resapan air perlahan menjadikan Ciliwung bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga ancaman banjir yang kian terasa setiap musim hujan. Ciliwung pada tahun 1971 adalah kenangan tentang sebuah sungai yang masih berdenyut bersama kehidupan rakyat Jakarta. Sebuah sungai yang masih akrab dengan manusia, tetapi diam-diam mulai kehilangan napas segarnya di tengah derasnya perubahan kota.